Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5051. Sepertinya anjing Rachel Hoffman tidak baik. Dan anjingmu tidak terlalu baik. Harvey York menendang Bernard Hong ke tanah dengan satu tendangan tanpa basa-basi. Dan kemudian dia melangkah maju dengan isyarat membiarkan Fatih Quilanlan melakukannya dia. Fatih Quilanlan menatap Harvey York. Wajahnya membiru dan kemudian putih. Dan akhirnya dia tidak mau membiarkan orang mundur. Baginya, sejak Harvey York didatangkan, maka dia punya cara untuk menuduh Harvey York dan membunuh Harvey York. Tapi sekarang, ketika kesalahan Harvey York belum terbukti, dia hanya akan meminta masalah jika dia melakukan apa yang dia katakan itu benar. Lagi pula, permintaan Rachel Hoffman adalah untuk membunuh Harvey York secara wajar, bukan untuk Harvey York menamparnya lagi. Dan posisi tahanan aktingnya adalah penjelasan yang diberikan oleh penjara naga Jinling. Dia muncul di sini untuk mewakili bahwa Rachel Hoffman sedang berakting. Jika benar dan memalukan, pada akhirnya bukan hanya wajahnya sendiri yang akan hilang, tapi juga wajah Rachel Hoffman. Setelah berpikir sejenak, Fatih Quilanlan akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Tapi dia masih menatap Harvey York dan berkata dengan dingin, "Harvey York, jangan sombong terlalu dini. Ketika prosesnya selesai, aku akan menghukummu. Dan sebelum aku membunuhmu, aku akan memotong tangan kananmu sendiri." Bagi Fatih Quilanlan, wajahnya hanya bisa disentuh oleh Rachel Hoffman. Harvey York berani menyentuh wajahnya di depan begitu banyak orang. Itu tidak sopan. Menghukumku. Selesaikan prosesnya. Harvey York tersenyum. Apa yang kamu gunakan untuk menghukumku? Jailbreak. Tidakkah menurutmu itu lucu? Saya selalu menjadi warga negara yang baik yang melaporkannya. Katakan aku membunuh seseorang. Kalau begitu kamu harus punya bukti. Kau ingin menahanku tanpa bukti. Kenapa? Dengan wajahmu, Fatih Quilanlan, mengapa kamu tidak kembali dan memberitahu Rachel Hoffman bahwa jika kamu ingin bergerak, lakukan saja sendiri. Jangan selalu memainkan permainan seperti ini. Membuang waktu satu sama lain. Bagaimanapun, tempat ini, aku bisa datang jika aku mau. Dan aku bisa pergi jika aku mau. Membawaku ke sini, selain membuatku jijik, apalagi yang bisa dilakukannya? Datang jika kamu mau, pergi jika kamu mau. Fatih Quilanlan memandang Harvey York dengan dingin. Nama keluarga adalah York. Kamu terlalu meremehkan dirimu sendiri. Bahkan jika kamu tidak berbicara tentang pelarianmu, bagaimana kamu akan menjelaskan kematian Dylan? Sekelompok eksekutif dari cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu dapat membuktikan bahwa Rendalah yang mengambil tindakan dan menghapusnya. Harvey York menghela nafas, menunjuk ke pelipisnya, dan berkata dengan ringan, "Fatih Quilanlan, bisakah kamu menggunakan otakmu untuk menuduh? Kamu juga tahu bahwa semua orang melihat bahwa aku menghapusnya, tapi aku tidak membunuh siapapun. Hanya menghapus dia. Apa kejahatannya? Ini masalah besar. Saya akan membayarnya pensiun ratusan ribu." Setelah Renda menghapus Dylan, ikuti dia. Dorong dia ke parit dan tenggelamkan dia. Fatih Quilanlan berbicara dengan dingin. Karena kamu takut dia akan kembali kepadamu untuk membalas dendam di masa depan. Jadi kamu memotong rumput dan akarnya. Apakah Renda pikir kami tidak memiliki bukti nyata sekarang? Dan kami tidak akan menemukannya nanti. Saya memberi tahu Renda. Orang-orang melakukannya. Tuhan mengawasi. Renda membunuh orang. Kami pasti akan menemukan bukti.
Harvey York tersenyum dan berkata ringan. Bagaimana jika saya benar-benar tidak membunuh orang? Tahu. Dengan kata lain, seorang pejalan kaki belaka. Orang yang hancur. Dia memenuhi syarat untuk mengotori tanganku. Fatih Kuilanlan. Siapa yang kamu pandang rendah? Kata-kata Harvey York seperti pisau. Menyerang kepercayaan diri Fatih Kuilanlan yang genting. Bab 5052. Wajah Fatih Kuilanlan berubah lagi dan lagi. Dan sepertinya dia tidak bisa menahan amarah. Tetapi dia akhirnya menahannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menatap Harvey York untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, dengan dingin. Oke, Harvey York. Tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras mulutmu. Bukti. Kita pasti akan menemukannya. Dan sekarang, kamu harus bekerja sama dengan kami dengan jujur. Tentu saja, kamu juga bisa melawan hukum. Tapi jika kamu melawan hukum, wajar dan wajar bagi kami untuk membunuhmu. Suara itu jatuh. Fatih Kuilanlan memberi isyarat. Berbalik dan berjalan ke aula gedung kuno. Harvey York sedikit mengernyit. Dan dia melihat pedang dan bayangan pedang di antara alis Fatih Kuilanlan. Wanita ini jelas ditekan oleh momentumnya sendiri. Tetapi dia bereaksi pada saat kritis. Apakah ini karena dia tidak mudah ditangani? Atau apakah dia punya bukti kuat? Pada saat ini, Bernard Hong berjalan ke sisi Harvey York. Wajahnya lebih jelek daripada isyarat undangan. Harvey York tidak mau repot-repot mengurusi orang-orang kecil ini. Dia berjalan ke aula dengan ekspresi acuh tak acuh di punggungnya dengan tangan di punggungnya. Ada banyak instrumen penyiksaan di kedua sisi aula. Dan ada bau darah yang kental di instrumen penyiksaan. Meski sudah dibilas dengan air, tetap saja tidak ada cara untuk menghilangkan bau tersebut. Sambil berjalan, saya kadang-kadang bisa mendengar jeritan yang datang dari masing-masing kamar, yang sangat menakutkan. Saya tidak tahu penyiksaan apa yang terjadi. Harvey York mendengarkannya dengan penuh minat. Lalu tertawa kecil. Bernard Hong. Jika rendah penjara naga Jinling mencoba menggertak orang, mengapa tidak menemukan beberapa yang aktingnya lebih baik? Bagaimana mungkin orang yang benar-benar tersiksa memiliki kekuatan untuk mengeluarkan suara seperti itu? Menakutkan. Kamu masih terlalu muda. Harvey York, yang telah berada di medan perang, memiliki banyak pengetahuan. Bagaimana trik sekecil itu bisa membuatnya takut? Kelopak mata Bernard Hong sedikit berkedut. Dan dia sekali lagi mengerti kesulitan Harvey York. Ketika dia melihat sosok Fatih Kuilanlan berjalan di depan, dia juga tercengang. Pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, Tuan Muda York, ini adalah aturan penjara naga Jinling. Tolong mengerti. Aturan. Harvey York tertawa. Jika setiap tersangka mendatangi rendah, mereka harus mengandalkan metode pediatrik semacam ini untuk menakut-nakuti orang. Kamu penjara naga Jinling harus ditutup. Ku akan memberitahumu bagaimana permainan itu harus dimainkan. Yah, alat-alat penyiksaan ini tidak boleh dibersihkan. Taburkan sedikit darah anjing hitam pada mereka. Dan kemudian, panggang dengan api arang sehingga mereka bisa tidak memudar. Lalu semua tanaman hijau ini dipindahkan. Kosong. Semakin kosong tempat ini, semakin baik. Dan kemudian, jangan membuat suara-suara ini menakutkan. Kamu harus cukup tenang di sini. Begitu. Tenang sehingga kamu dapat mendengar jarum jatuh. Dengan cara ini, itu akan tampak lebih tinggi dan lebih kuat darimu. Dalam hal ini, semua orang yang datang ke penjara naga Jinlingmu untuk pertama kalinya akan ketakutan. Berpura-pura adalah tentang semacam momentum. Mengerti. Mendapatkan langkah pertama, Harvey York berbicara dengan fasih. Tetapi Bernard Hong tertegun sejenak.
Dia merasa seperti terbebani. Dia ingin mengeluarkan buku catatannya untuk mencatat. Fatih Kuilanlan, yang berjalan di depan, tidak bisa jatuh lagi. Sosoknya membeku lagi. Dia berbalik dan menatap Harvey York dengan membunuh. Dan berkata, York, jika kamu berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku memotongmu, lidah. Harvey York menghela nafas dan terus mengajari Bernard Hong. Erpa pura-pura gagal. Hanya dia. Perilaku seperti itu tidak dianjurkan, loh. Selain membiarkan orang melihat bahwa kamu sedang terburu-buru dan tidak percaya diri, kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun, dari saat seorang wanita yang tidak berpengalaman mengambil posisi itu, penjara naga jinlingmu tidak bisa dipaksakan. Bab 5053. Bajingan. Kamu. Fatih Kuilanlan terstimulasi oleh kata-kata Harvey York, dan pembuluh darah di dahinya berdenyut. Tetapi pada akhirnya, dia tidak kehilangan kendali dan melakukan sesuatu yang drastis. Sebagai gantinya, dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke ruang tanya jawab di kedalaman aula. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini sedikit lebih dingin. Dan ada banyak noda darah kering di tanah. Jelas, ini harus menjadi tempat untuk pertanyaan nyata. Setelah mengangguk dengan kekaguman di wajahnya, Harvey York menarik kursi dan duduk. Mengangkat kakinya. Dan memberi isyarat kepada Bernard Hong untuk membuatkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak tahu, gerakan ini mengira dia adalah penguasa penjara naga jinling. Bernard Hong tampak ragu-ragu dan melirik Fatih Kuilanlan. Fatih Kuilanlan mendengus dingin. Dan akhirnya melambaikan tangannya. Segera, saya melihat seseorang membawa secangkir teh panas. Tetapi kualitasnya tidak dipuji. Harvey York juga tidak menyukainya. Tetapi mengangkatnya sambil tersenyum. Lalu menoleh untuk melihat Fatih Kuilanlan. Dia ingin tahu kejutan apa yang telah disiapkan keluarga Miss Kuilan tertua untuknya. Melihat mata Harvey York, Fatih Kuilanlan mencibir. Dia mengambil ponsel yang bergetar dan melihatnya. Sejenak, matanya menatap Harvey York menjadi semakin sarkastik. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki yang berisik. Dan tak lama kemudian pintu terbuka. Dan sekelompok pria dan wanita masuk. Harvey York melihat ke atas tanpa sadar. Dan melihat bahwa Rendrea Rowling lah yang memimpin. Ini membuat Harvey York tidak bisa berkata-kata. Tampaknya Rachel Hoffman benar-benar tidak memiliki siapapun untuk digunakan. Dan bahkan mengirim kedua wanita ini keluar. Tapi kalau dipikir-pikir baik-baik, Jacob Thompson sudah ditiadakan sendiri. Kanai juga habis. Henderson Xavier masih di penjara langit 80%. Dan, kalaupun dia keluar, dia tidak akan berani memperlihatkan wajahnya dengan seenaknya. Sebelum mengerahkan pasukan, Rachel Hoffman benar-benar tidak memiliki orang yang cakap. Namun, Harvey York tidak memandang rendah Rendrea Rowling karena masih muda. Bagaimanapun, Rachel Hoffman bukanlah orang bodoh, tetapi ahli strategi generasi. Jika Fatih Kuilanlan dan Rendrea Rowling tidak memiliki keterampilan tertentu, dia juga tidak akan menggunakannya. Rendrea Rowling jelas memperhatikan Harvey York saat ini. Dia terlihat arogan dan menatap Harvey York dengan lubang hidungnya. Wajahnya semakin arogan. Pada saat yang sama, pria dan wanita berseragam merah di belakangnya juga mendorong mereka berdua keluar dengan terhuyung-huyung. Ketika dia melihat dua orang ini, ekspresi Harvey York tenggelam dan dia berkata perlahan, "Pangeran Sidu. Yuli Sidu, kenapa kalian berdua di sini?" Harvey York awalnya berpikir bahwa Rachel Hoffman kemungkinan besar akan memulai dengan Mandy Zimmer. Bagaimanapun, Dylan yang mati adalah milik keluarga Jindy.
ibu kota, dan dia telah membuat pengaturan untuk memastikan bahwa keluarga Mandy Zimmer tidak akan diambil oleh siapapun. Tapi dia tidak menyangka Pangeran Sidu dan Yuli Sidu muncul di hadapannya sekarang. Karena hubungannya sendiri, Javier Sidu masih memimpin desa Tianmen di barat daya dan belum kembali, dan sedang membersihkan beberapa tangannya. Jadi melihat Pangeran Sidu dan Yuli Sidu terlibat olehnya, Harvey York mau tidak mau merasa sedikit bersalah. Lagi pula, jika Javier Sidu bertanggung jawab atas cabang Jinling, dia akan memberi orang-orang penjara naga Jinling 1 hari keberanian, dan mereka tidak akan berani menangkap orang dengan seenaknya. Paman senior, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Harvey York, mata Pangeran Sidu berbinar, seolah-olah dia telah menemukan tulang punggungnya. Yuli Sidu berkata dengan cepat, Paman senior, hati-hati. Orang-orang di penjara naga Jinling ini gelisah dan baik hati. Mereka paling baik dalam mengacaukan benar dan salah. Jadi jangan sampai ketahuan. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Ini kamu. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi? Bab 5054. Harvey York. Mengapa mereka muncul di sini? Apakah kamu tidak memiliki poin di hatimu? Andrea Rowling tidak menunggu Pangeran Sidu dan Yuli Sidu mengatakan apapun, tetapi tersenyum genit dan berbicara dengan dingin. Orang-orang yang membagi helm di Jinling, patuhi perintahmu dan ikuti Dilan, yang telah dihapuskan, dan bunuh dia saat dia mabuk. Pangeran Sidu dan Yuli Sidu adalah saksinya. Bukti fisik akan segera tersedia. Singkatnya, ada saksi dan bukti material hari ini. Kamu sudah mati. Harvey York sedikit mengernyit dan melirik Pangeran Sidu tanpa sadar. Pangeran Sidu menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman senior, jangan dengarkan desas-desus gadis kecil ini. Para jurumudi cabang Jinling kami memang menjaga perimeter untuk menjaga keamanan keluarga rendah. Tapi murid-murid kita di cabang Jinling selalu menjadi warga negara yang taat hukum. Bagaimana mungkin melakukan sesuatu seperti pembunuhan dan pembakaran? Andrea Rowling tersenyum dingin dan berkata, Oke, jika kamu bersikeras bahwa Dilan tidak membunuhmu, aku terlalu malas untuk memberitahumu. Bagaimanapun, Dilan adalah seorang biarawan, dan tidak ada tuan yang pahit. Namun, kamu juga membunuh orang lain. Masalah ini, tetapi ada tuan yang pahit. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melihat Andrea Rowling bertepuk tangan. Krang. Pintu kayu di sisi aula didorong terbuka. Dan kemudian seorang pria parubaya dengan rambut abu-abu yang tampak berusia 50-an berjalan keluar. Dan di samping pria parubaya itu, ada seorang gadis muda. Penampilan pria dan wanita ini cukup unik. Pada saat ini, dia memiliki niat membunuh yang kuat di wajahnya. Ketika Harvey York melihat mereka, dia merasa sedikit familiar. Perkenalan. Bapak tua ini adalah Tuan Wainer dari grup Wainer. Ini adalah putri Tuan Wainer, Gina Wainer. Andrea Rowling membuka mulutnya dengan setengah tersenyum. Mungkin Tuan Muda York rendah lupa. Tapi aku bisa mengingatkanmu bahwa inilah yang mati di tanganmu. Ayah dan saudara. Perempuan Tuan Muda Fernando Wainers benar-benar hilang. Rula panjang umur. Harvey York sedikit menyipitkan matanya pada saat ini. Dan tiba-tiba menyadari bahwa Rachel Hoffman tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sebuah fitnah sederhana membuat dirinya muncul di penjara naga Jinling. Kemudian putra-putra gelap dari semua pihak muncul pada saat yang bersamaan. Ini agresif. Harvey York. Dasar bajingan. Beraninya kau membunuh saudaraku. Wajah cantik Gina Wainer penuh dengan kebencian saat ini. Dia menatap Harvey York dengan ekspresi garang di wajahnya. Tetapi pada saat ini,
Dengan lambaian tangannya, selusin ahli dari Weiner Group yang mengikuti di belakangnya melangkah maju dengan agresif. Seperti kata pepatah, masih ada 3 paku di kapal yang rusak. Belum lagi di belakang Weiner adalah Hall of Longevity. Berbicara tentang Weiner sendiri, bahkan jika dia dikalahkan ketika dia kembali dengan kuat ke Jinling, masih ada ahli di sekitarnya saat ini. Di bawah pemanjaan yang disengaja dari penjara naga Jinling, selusin tuan ini langsung menyingkirkan pria dan wanita berseragam di sekitar mereka, dan muncul di depan Harvey York seolah-olah mereka tidak memasuki dunia siapapun. Pangeran Sidu bergegas keluar tanpa sadar, berdiri di depan Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Gina Weiner, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa, ini penjara naga Jinling." Tamparan. Gina Weiner melangkah maju dengan kakinya yang panjang dan menendang Pangeran Sidu ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini Pangeran Sidu dari keluarga Sidu yang tersembunyi. Putra anjing tua Javier Sidu. Dan kaki tangan yang membunuh saudaraku. Jangan biarkan dia pergi. Lebih dari selusin master tiba-tiba mengambil satu langkah. Dan mereka semua menendang Pangeran Sidu dengan satu kaki. Bab 5055. Bang bang bang. Pangeran Sidu ingin melawan. Tetapi selusin ahli dari Weiner Group lebih kuat dari yang lain. Dan mereka semua bergabung untuk menekan Pangeran Sidu secara langsung. Berhenti. Apakah kamu tidak tahu ini adalah penjara naga Jinling? Bagaimana kamu bisa mengalahkan orang? Yuli Sidu berteriak keras pada saat ini. Tetapi tidak ada yang memperhatikannya. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dan hendak melangkah maju. Tetapi pada saat ini dia melihat sebuah tabung perak kecil di tangan Weiner. Jika Harvey York membacanya dengan benar, ini pasti bulu merak dari Peacock Villa. Salah satu tempat suci seni bela diri. Jika benda ini meledak, bukan masalah besar untuk menghindarinya. Tapi Pangeran Sidu dan Yuli Sidu akan mati. Weiner sengaja mengungkapkan ini, yang merupakan ancaman diam-diam. Berhenti. Kalian semua berhenti. Yuli Sidu, yang membuang para penjaga penjara naga di sekelilingnya, bergegas ke depan Pangeran Sidu, mengulurkan tangannya, dan berkata dengan putus asa, "Jangan berkelahi. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak benar memukul seseorang tanpa menjelaskannya." Jelas. Meskipun Yuli Sidu dulunya arogan dan mendominasi di masa lalu. Sejak dia diberi pelajaran oleh Harvey York, dia telah menjadi gadis baik yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan dan keterbukaan. Lagi pula, banyak hal, arogan dan mendominasi, akan ditendang ke pelat besi. Tamparan. Sebelum Yuli Sidu selesai berbicara, dia melihat Gina Weiner melangkah maju. Dia menjambak rambut Yuli Sidu begitu saja, dan menamparkan punggungnya dengan tamparan. "Yuli Sidu, kamu juga generasi kedua. Tidakkah kamu mengerti aturan lingkaran kita? Keadilan dan keadilan. Jangan bercanda. Di lingkaran kita, tinju besar adalah kata terakhir. Yang terpenting kakakku, mati gara-gara kamu sampah. Kau menyuruh orang-orangku untuk berhenti. Lelucon apa?" Saat berbicara, Gina Weiner mengerahkan kekuatannya lagi. Dan dengan air mata dia merobek seikat rambut dari atas kepala Yuli Sidu. Dan darah langsung menetes. Dia melemparkan rambutnya ke tanah dengan jijik di wajahnya. Dan menamparkan Yuli Sidu kembali dengan tamparan lagi. "Demi kamu menjadi seorang wanita, aku tidak membiarkan orang-orang ini menyentuhmu. Tidak ada lagi omong kosong. Aku akan membiarkan mereka bergerak bersamamu. Apakah kamu yakin?" Tidak peduli. Pada saat ini, Harvey York akhirnya berbicara. Matanya tertuju pada Fatih Kuilanlan. Dan ada sedikit rasa dingin dalam kata-katanya. "Kelola. Bagaimana? Ini penderita.
keluarga korban. Ketika kamu melihat pembunuh yang sebenarnya, marahlah dan tampar dia beberapa kali. Itu sesuai dengan aturan. Kami yang menegakkan keadilan hukum raja tidak bisa mengendalikannya. Fatih Kuilanlan mengangkat bahunya dengan ekspresi tak berdaya. Andrea Rowling mengejek Harvey York. Bukankah kamu perwakilan York dari Country Martial Alliance? Bukankah kamu mendorong grup kebanggaan surgawi Tianzu secara horizontal? Bukankah kamu menjadikan Country Martial Alliance League kami salah satu dari 5 anggota Dewan Permanen? Karena kamu sangat baik, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Sambil berbicara, Andrea Rowling juga bertepuk tangan, menunjukkan bahwa semua orang di penjara naga Jinling harus mundur, dengan gerakan yang membuat Harvey York dan grup Weiner berhadap-hadapan. Harvey York berdiri dan berkata dengan ringan, "Oke, karena rendah penjara naga Jinling harus mengatakan bahwa yang hitam itu putih, dan yang putih itu hitam. Tidak ada perbedaan antara benar dan salah, baik dan jahat tidak jelas. Kalau begitu masalah ini, ikuti aturanku." Fatih Kuilanlan dan Andrea Rowling sama-sama mengejek. Aturan rendah. Kalian semua berada di penjara naga Jinling. Apa aturannya? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.